selamat datang di ibadah Gereja Kristus Jawaban. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, yuk kita simak beberapa hal penting berikut. Bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, saudara dapat mendownload aplikasi di Play Store dan juga dapat memfollow Instagram gereja di @newgkj. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat transfer ke rekening berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan kas sosial, saudara dapat transfer ke rekening berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan perpuluhan, saudara dapat transfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas perhatian dan persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Shalom. Puji nama Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Semua karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Bulan-bulan ke depan bisa kita lewati, yakin dan percaya. Sebab kita punya Tuhan yang selalu setia. Sebab Dia adalah Allah Immanuel. Dia yang selalu beserta dengan kita. Mari setiap kita mengangkat hati dan jiwa kita, meninggikan Dia, sebab Dia Allah yang penuh kuasa. Sebab Dia Tuhan Immanuel, Dia yang beserta dengan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari jemaat nyanyikan dengan segenap hatimu, nyanyikan dengan seluruh imanmu. Haleluya. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
sakaya la ya sakaya la ya se. Ya rapa ya sakaya la ya se. Ya la 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 ya la ya la ya se. Ya la 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 ya se. Ya sakaya la ya sakaya la ya se. The power of Holy Spirit. Ya sakaya la 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 ya se. Ya la 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 ya se. Ya la sakaya la ya se. Ya sakaya la ya se. Ya la 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 ya se. Ya la 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 ya se. Ya la sakaya la ya se. Ya sakaya la ya se. Ya sakaya la ya se. Oh Yesus. Ya sakaya la 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 ya se. Ya la la ya la ya la la ya la ya se. Ya la 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 ya la ya se. Ya sakaya la ya se. Ya sakaya la ya se. Oh ya la ya ya se. Oh yeah. Ya la la ya la ya la ya se. Ya sakaya la ya se. Ya la la ya la ya se. Oh ya la ya sakaya la ya se. Ya la ya sakaya la ya se. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Dengan segenap imanmu katakan Immanuel. Sekali lagi dengan iman katakan Engkau Allah besertaku. Haleluya. Segala hormat, pujian dan kuasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Ada sukacita di rumah Tuhan. Yang bersukacita lambaikan tangan semuanya. Yang bersukacita katakan yeay. Ada sukacita sebab Dia menghilangkan hati kita. Haleluya. Suki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakan. Lagi ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku. Dia girakanku. Oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh Dia girakanku. Oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Hey. Damai sejahtera, sukacita Tuhan berikan bagi kita. Hati girang, rasa pun senang, sungguh benar-benar tak terbayang. Untuk apa juga kau ragu kalau Tuhan ada di sisimu? Satu hal yang perlu kau tahu, pertolongannya sepanjang waktu. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Yang bersuka lambaikan tanganmu yuk. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Semuanya angkat dua tanganmu, say. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh
bersuka sebab Dia girakanku. Posesino, hey. Untuk apa juga kau ragu kalau Tuhan ada di sisimu? Satu hal yang perlu kau tahu, pertolongannya sepanjang waktu. Sorakan dan nyanyikan, masyurkan dan besarkan kebesaran tangan Tuhan, pertolongannya dalam lembaga. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Mana suaranya? Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku Saya bersuka memuji sebab mana Dia wanita suaranya? Yang wanita katakan. Dia girakanku, Lebih keras lagi dong. Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Yang pria katakan. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Sama-sama. Say. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Sekali lagi ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Hey. Haleluya. Haleluya. Siap terbang bersama Yesus. Kurang keras suaranya, siap terbang bersama Yesus. Yang siap serukan haleluya. Lebih dahsyat lagi, haleluya. Musik. Firman, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan. Are you ready to say? Ku kan terbang tinggi awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam Tuhan. Mari sebelum semuanya ya, mari kita sama-sama di tempat ini. Kita mau bersuka cita buat Tuhan kita. Kita mau terbang bersama Yesus. Haleluya. Mari katakan firman. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu Untuk setiap hari, menantikan beri kekuatan baru. Say, ku kan terbang tinggi awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalan-Mu. Rencana-Mu melebihi rancangan-Ku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Hey! Bukan terbang tinggi di mana kedua tangannya semuanya yuk. bersamamu Belum semuanya dalam kemuliaan lagi.
firman-Mu, teguh menopang, bukan aman. Are you ready to say? Bukan terbang, tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman Tuhan. Dalam-Mu bukan aman, dalam-Mu Tuhan. Hey, say, lagi. Saya mau dengar lagi suaranya ya. Mana suaranya? Haleluya. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bulan-bulan ke depan memanglah sangat berat, tapi yakin dan percaya. Kita hidup percaya, kita hidup dan berjalan oleh karena iman. Kita percaya segala sesuatu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Percayalah dengan imanmu bahwa Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi Di hidupku ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh ada dalam rumah Tuhan. Kami percaya setiap orang yang sudah memuji Tuhan dengan hatinya, Tuhan hadir secara pribadi dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Kami tahu pada saat kami dengar firman Tuhan, kuasa kegelapan ingin mengganggu dan mengambil benih firman Tuhan. Itulah sebabnya kami katakan bersama dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usirkan pergi dari tempat ini. Biarlah roh Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Shalom, kalau saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari katakan bersama dengan saya, haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya, puji nama Tuhan. Sekaligus selamat beribadah buat saudara yang melihat melalui televisi First Media. Kami siaran setiap hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB dan juga yang melihat melalui channel YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Untuk tahun ini pertama kali kita lanjutkan seri tentang perubahan tubuh ya. Perhatikan bahwa dalam Roma 8 ayat 5 sampai 7 dikatakan mereka yang hidup menurut daging. Daging ini menurut tubuh jasmani, itu akan fokus kepada hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, R besar, apa itu roh? Tubuh rohani, memikirkan hal-hal yang dari roh. Berarti dalam tubuh kita ini ada 2 jenis, satu tubuh jasmani, satu jangan lupa tubuh rohani. Orang sering lupa tentang tubuh rohani ini. Kalau tubuh jasmani sudah kasih makan, tubuh rohani juga harus dikasih makan. Kemudian keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Kita lahir semuanya tentunya jasmani, bukan tubuh rohani ya. Dan kalau orang lahir secara tubuh jasmani, akhirnya firman Tuhan mengatakan upah dosa maut. Semua orang pasti berbuat dosa, hukumannya adalah maut. Tetapi kalau kita memikirkan fokus kepada hal-hal yang rohani, tubuh rohani ini yang akan dibangkitkan dan hidup bersama Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun damai dan kerajaan surga. Nah saudara, proses perubahan dari tubuh alami, tubuh jasmani menuju tubuh rohani, inilah yang disebut dengan perubahan tubuh. Dan saudara harus mengusahakan, bukan Tuhan yang mengusahakan. Terakhir tahun lalu kita sampai dalam bagian ini dan juga ada kuisnya, di mana Allah menyuruh Bani Israel di bawah pimpinan Yosua menyeberangi sungai Yordan di saat airnya sedang meluap, bukan di saat airnya sedang dangkal. Lalu saya tanyakan waktu itu, kenapa Allah menyuruh Bani Israel nyebrang justru pada saat airnya meluap? Apakah Allah hendak membinasakan orang Israel? Oh tidak. Alasannya begini saudara, kalau saudara lihat dalam Yosua 3:15, pada saat air sungai Yordan itu meluap, itu saat musim menuai. Di mana musim menuainya? Di seberang sungai Yordan. Apa itu di seberang sungai Yordan? Tanah perjanjian. Sungai Yordan ini batas terakhir antara perjalanan orang Israel dari Mesir dibawa ke tanah perjanjian. Di depan sungai Yordan itu tanah perjanjian. Begitu mereka menyeberangi sungai Yordan, perhatikan, mana berhenti turun dari surga. Jadi waktu mereka menyeberang sungai Yordan itu kan tidak mungkin tengah malam toh. Ya mungkin jam 9, jam 10, jam 11.
Pagi mereka sudah ambil mana. Besoknya mana tidak turun lagi. Karena apa? Orang Israel sudah masuk tanah perjanjian. Mereka dipelihara oleh Tuhan dengan mana? Mulai dari keluar dari Mesir sampai perbatasan di Sungai Yordan. Jadi waktu mereka sudah menyeberang, airnya meluapkan, itu musim menuai. Mereka masuk tanah perjanjian, mereka tidak perlu menabur. Langsung mereka menuai hasil tanah di tanah perjanjian. Itulah hebatnya Allah kita. Yang tidak dipikirkan orang mungkin berpikir, kenapa kok airnya meluap disuruh nyebrang? Malah kalau dangkal kan lebih gampang. Oh tidak. Kalau airnya dangkal berarti musim kemarau. Lalu mereka nyebrang, di sana mereka makan apa? Sekian juta umat itu. Begitu mereka nyebrang, besoknya mana tidak turun, tapi mereka langsung memetik entah itu buah-buahan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya untuk bisa mereka olah dan mereka makan. Sungguh Allah kita itu memikirkan bahkan hal-hal yang tidak dipikirkan oleh manusia. Katakan haleluya. Makanya saudara tidak perlu khawatir dengan hidup saudara seperti khotbah awal tahun saya. Khawatir apa saudara? Nah lupa, baru seminggu. Khawatir apa? Yang keras dong, yang yakin. Khawatir apa saudara? Bablas. Ayo dengan saya, 2, 3. Khawatir bablas. Sekali lagi, 2, 3. Ya, tepuk kiri kanan saudara. Khawatir bablas. 2, 3. Khawatir. Alah. Nyamuk lewat di antara tangan saudara dan bahu teman saudara gini, terbang lagi dia saudara. Hati-hati loh. Kadang yang saya omongkan di depan ini tidak kita ketahui itu akan terjadi. Beberapa saat sebelum COVID, 1-2 bulan saya bahas soal pengelolaan tentang keuangan. COVID datang, ekonomi hancur. Di awal tahun saya bicara soal khawatir, bablas. Kalau saudara tidak yakin, tahun ini tahun kekhawatiran melanda hidup saudara dan menjatuhkan hidup saudara. Tapi kalau saudara yakin setiap perkataan firman Tuhan, khawatir boleh datang, boleh ada, tapi dia apa saudara? Bablas. Amin. Haleluya. Kita masuk dalam perikop yang baru, subtema yang baru, yaitu kayu sitim yang tahan api. Aneh. Kenapa? Kok bisa kayu tahan api? Sudah perhatikan gambarnya. Ingat-ingat ya, sudah? Coba tolong dibacakan Keluaran 27 ayat 1 dan 2. Engkau membuat mezbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mezbah itu, dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Ya, amin. Kalau saudara membaca ini, saudara mungkin kurang mengerti mezbah apa yang dimaksudkan. Saya segarkan ingatan saudara. Waktu Allah menyuruh Musa membangun tabernakel, tabernakel itu kemah suci ini. Jadi kalau bicara soal kemah suci, ada kata suci, dinaikkan sedikit, ini, bukan semuanya. Tetapi dua benda ini tidak boleh dihilangkan, karena ini awal mula.
Saya ulangi, awal mula perjalanan orang Kristen. Ayat yang kita baca Keluaran 27 itu bicara soal mezbah korban bakaran. Benda pertama yang ditemui dalam tabernakel. Perhatikan bahwa semua, saya ulangi, semua yang ada di sini ini bahan dasarnya kayu sitim. Tentang sitim ini sudah saya bahas. Saudara harus mengikuti kayu sitim itu apa, kenapa dipilih kayu sitim, kenapa bukan kayu jati, kenapa bukan bengkirai, kenapa bukan yang lain. Kayunya keras tetapi mudah dibentuk. Alurnya bagus, indah. Semuanya bahan dasarnya kayu sitim kecuali ini. Karena ini tidak mungkin dari kayu, ini full dari tembaga. Nah, kalau saudara lihat di sini, perhatikan ayat yang kedua. Haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Kalau saudara lihat ayat yang pertama, haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga. Kayu penaga itu kayu sitim. Oke, kayu penaga, kalau saudara baca Alkitab nanti kayu penaga, Alkitab saudara yang sekarang bawa Alkitab konvensional, garis bawahi kata penaga, di sebelahnya tulis sitim. Segera lakukan supaya saudara dapat pengetahuan. Setiap kali saudara membaca kayu penaga itu sitim, ya. Dan ayat yang kedua, haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Ini rahasianya. Kayu sitim yang tahan api, rahasia yang pertama itu disalut dengan tembaga. Apanya yang disalut dengan tembaga? Kayunya. Ya, kayunya. Dan kita mulai dari mezbah korban bakaran. Firman Tuhan banyak menulis tentang tembaga, dan tembaga ini melambangkan hukuman ilahi atas dosa. Saya tidak ngomong ini asal bicara, tapi nanti saudara dalam perkembangan khotbah ini saudara akan melihat bahwa yang saya katakan ini benar. Tembaga melambangkan hukuman ilahi atas dosa. Sedangkan saya ulangi, kayu itu gambaran kemanusiaan. Dari mana saya bisa katakan demikian? Ya, pada saat Yesus mencelikkan mata orang buta, pertama dia melihat seperti pohon yang goyang. Pohon itu kan bukan besi, tapi kayu. Nah, manusia itu dilambangkan dengan kayu. Kemudian nanti, kapan nanti itu? Tidak lama lagi. Yesus itu akan datang ke dunia bukan sebagai bayi, bukan lagi sebagai sosok yang lucu, tapi dia akan datang untuk melakukan penghukuman. Dalam arti kata dia akan menghancurkan dan menginjak-injak musuhnya. Coba kita dengarkan dulu pembacaan dari Wahyu 1 ayat 15. Kalau saudara membaca Alkitab bisa dibuka. Wahyu 1 ayat 15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara. Ulangi, dengarkan ya. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Ya, kalau saudara lihat kakinya, kaki Yesus bagaikan tembaga. Terus Suaranya bagaikan desau air bah. ya, suara seperti desau air bah, tapi saya ambil bagian yang ke A. Kakinya seperti tembaga. Untuk apa? Kitab Wahyu ini bicara soal yang akan datang, bukan yang sudah lewat. Yang akan datang, Yesus akan datang untuk menghakimi dunia. Kakinya bagaikan tembaga. Untuk apa? Untuk melakukan
penghukuman kepada mereka yang tertinggal pada saat pengangkatan yang pertama. Kakinya menginjak-injak musuhnya. Jadi benar ya, tembaga ini lambang hukuman ilahi. Ini sudah dapat gambaran. Ini gambaran yang pertama. Kenapa saya katakan tembaga itu melambangkan hukuman ilahi? Sudah baca dari Wahyu 1 ayat 15. Kaki Tuhan bagaikan tembaga akan menginjak, karena kaki ini kan bukan untuk makan tetapi untuk menapak, menginjak. Jadi kayu sitim yang tahan api, ini saya keluarkan dulu kesimpulannya, nanti baru kita bahas. Kayu sitim yang tahan api itu artinya setiap manusia itu pasti akan mendapatkan hukuman akibat dosanya. Tadi saya sudah katakan upah dosa adalah binasa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berbuat dosa. Sehingga otomatis semua manusia ini menghadapi hukuman akhir, yaitu akan dibinasakan. Yesus datang ke dunia sebagai substitusi. Dia menggantikan saudara-saudara kita semua yang harusnya binasa, mati. Dia menyerahkan nyawanya. Saudara, kalau membaca Alkitab itu harus teliti. Yesus tidak dituliskan dia mati. Tetapi firman Tuhan menuliskan, dan bahasa aslinya juga menuliskan, dia menyerahkan nyawanya. Itu beda, saudara. Kalau mati ini bisa mati karena dibunuh. Yesus sudah ditusuk lambungnya, keluar darah dan air. Tetapi dia belum mati. Kenapa? Karena dia belum menyerahkan nyawanya. Untuk apa ada kata Yesus mengatakan sudah genap, lalu dia menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya itu artinya sebagai ganti. Yang harusnya kita yang mati, Yesus menyerahkan nyawanya untuk menggantikan kita. Perhatikan. Saya ambil contoh, saya berhutang kepada seseorang. Supaya lebih jelas, tolong Pak Julius naik ke depan sini. Di sini Pak Daniel, di sini Pak Julius. Saya berhutang kepada Pak Julius. Berapa hutangnya? Katakanlah 1 triliun. Saya tidak mampu membayar karena saya tidak punya uang 1 triliun. Kemudian Pak Daniel ini, dia tidak kenal saya. Bukannya saya pernah berbuat jasa kepada Pak Daniel, tidak. Tetapi dia dengan kerelaannya sendiri mengganti uang 1 triliun itu. Maka apa yang harus dilakukan oleh Pak Daniel? Dia harus menyerahkan, kasih penyerahan 1 triliun. Iya. Loh kok ke sana Pak? Ke sini lagi. Betul ya? Sudah mengerti kata menyerahkan ini? Perhatikan kata per kata yang saya bahas. Menyerahkan, memberikan, baru saya dianggap apa? Lunas. Mengerti saudara? Terima kasih. Bukan Pak Julius yang ambil dari Pak Daniel. Bukan. Pak Daniel yang menyerahkan. Yesus dengan kerelaan. Arti kata menyerahkan itu dia dengan sukarela. Menyerahkan nyawanya. Untuk apa? Untuk menanggung dosa kita. Di mana? Di kayu salib. Makanya saya tuliskan di sana. Jadi siapa saja yang mau memberikan dirinya
hidupnya untuk ditutupi, disalut istilahnya. Oleh siapa? Oleh Yesus. Apa tuh disalut oleh Yesus? Yesus yang menguasai, menudungi hidup saudara. Maka orang tersebut akan selamat dari murka Allah. Haleluya. Tidak ada jaminan setiap orang Kristen pasti nanti akan selamat. Saya tidak menganut paham sekali selamat, tetap selamat. Kalau orang itu tidak disalut sepenuhnya oleh Yesus. Kata disalut ini mengandung pengertian yang sangat dalam. Kayu sitim yang disalut oleh tembaga, itu kayunya tidak kelihatan. Pak, kenapa kok pembuatan mezbah korban bakaran ini harus dari kayu yang disalut dengan tembaga? Kok tidak full tembaga? Bisa ada yang jawab? Kenapa saudara? Berat. Itu kalau di sini ini juga semua dari kayu sitim loh saudara. Meja roti dari kayu sitim dilapis oleh emas. Bahkan tabut perjanjian ini juga dari kayu sitim tapi disalut dengan emas. Kalau itu emas wungkul, bukannya orang Israel nggak punya emas loh. Bukan. Emas yang orang Israel itu sangat banyak. Dari mana Pak? Dari hasil jarahan loh. Kalau saudara baca nanti Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Israel melakukan banyak peperangan dan Allah selalu memerintahkan yang laki tumpas. Jarahan boleh diambil, tapi ada beberapa persen yang dikasih ke bait suci, ke rumah Allah, ke orang Lewi, dibagi-bagi. Emasnya banyak sekali, jadi bukan tidak ada masalah. Misalnya tabut perjanjian ini beratnya 50 kilo emas murni. Oh ada, bukan soal tidak ada emasnya, tetapi berat kalau kayu disalut emas itu jauh lebih ringan daripada harus full emas murni. Itu supaya saudara mengerti. Kayu yang disalut tembaga sehingga dia tahan api. Artinya kayunya tidak kelihatan. Kalau kayunya kelihatan kena api pasti akan habis. Mengerti saudara? Pribadi orang Kristen yang disalut oleh Yesus sepenuhnya, maka keakuannya itu hilang semuanya. Digantikan dengan cerminan pribadi Yesus. Haleluya. Inilah yang diartikan bahwa kita itu harus bisa menjadi Injil yang kelima. Suratan yang terbuka. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 Injil. Tapi kita tuh Injil yang kelima yang bisa dilihat, dibaca oleh orang. Bahwa hidup saudara berbeda dengan orang dunia. Selama saudara masih belum berbeda, itu kayunya masih kelihatan. Ingat, ini loh. Berarti orang tidak boleh marah Pak, contohnya. Firman Tuhan tidak mengatakan kamu tidak boleh marah, jangan marah, tidak ada. Berarti boleh marah Pak? Boleh, wah bagus Pak, karena hobi saya marah-marah. Baca itu jangan separuh. Bila kamu marah, jadi sudah marah nih. Jangan sampai apa? Berbuat dosa. Itu masalahnya. Sebab kalau orang marah cenderung dia berbuat dosa. Lewat apa? Pertama lewat perkataannya. Monyet kamu. Lah ini sudah, ini gak benar. Ini orang kok kita bilang monyet.
Kenapa kita tidak pernah ngomong sama monyet? Orang kamu. Pernah saudara dengar orang bicara itu sama monyet? Pernah? Saudara ketemu di sange di mana lihat monyet? Orang kamu. Tidak pernah kan? Tapi kenapa saudara ngeliat orang? Monyet kamu, babi kamu. Itu sudah berdosa. Lewat perbuatan. Oh banyak. Lempar piring. Apa dosanya Pak? Loh, kamu buang-buang uang kan? Piring itu pecah, kamu masih beli piring lagi. Kalau melukai orang lebih-lebih lagi dosanya. Itu skala yang kecil. Marah boleh, jangan berbuat dosa. Itu yang harus kita jaga. Kalau kita masih kayu yang kelihatan, oke. Saudara bukan kayu sembarang kayu, tapi saudara kayu sitip. Saya dulu pernah jelaskan kayu sitip adalah kayu yang dipilih oleh Allah. Artinya kita nih orang pilihan Tuhan. Katakan saya orang pilihan Tuhan. 2, 3. Oke, kita sudah orang pilihan Tuhan. Tapi kalau saudara marah, lalu saudara maki, saudara pukul, saudara tendang, saudara hancurin barang-barang di rumah, ini masih kayu yang belum disalut apa-apa. Tapi kalau saudara marah, tapi saudara bisa menahan diri untuk tidak berbuat dosa. Marah boleh, tegur orang itu boleh, kalau orangnya memang salah ya patut dimarahin. Masa orang salah kita bilang, pinter kamu. Bukan begitu kan? Anak kita dapat nilai jelek di sekolah, sudah terima rapot, wih merah semua, pinter kamu. Dia enggak begitu juga. Boleh marahin, tapi enggak perlu sampai ngomong, bodoh kamu, memang otakmu goblok, lebih goblok daripada monyet. Nanti kalau anaknya jawab, saudara terpukul. Jawab gimana? Jawab gimana saudara? Kalau saya monyet, bapak berarti apa? Saya ini anaknya bapak. Kalau saya bodoh, berarti bapak juga apa saudara? Ya. Orang yang sepenuhnya disalut oleh tembaga, dia akan luput nantinya dari murka Allah, karena murka Allah dilambangkan juga sebagai api yang menghanguskan. Satu Samuel 25 ayat 29. Coba saudara perhatikan di depan. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu, tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam selang umban. Ya, amin. Saudara mungkin kalau baca ini kurang mengerti. Coba lihat baik-baik. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu. Ayat ini untuk kita semua, perhatikan. Anak Tuhan yang benar-benar ya, lihat ini. Kalau ada seorang yang ingin mencabut nyawa saudara. Masa Pak? Dunia makin jahat loh saudara. Tiap hari, tiap saat kita mendengarkan kasus pemerkosaan, tidak main-main. Tidak anak umur 9 tahun, 10, 12, 14 diperkosa. Saudara bayangkan. Apa enggak sakit anak itu? Jahat. Habis diperkosa dibunuh. Banyak perampokan terjadi. Seandainya rumah saudara dicuri, saudara terbangun melihat pencurinya. Yang pencuri pikirkan bukan hanya mencuri harta saudara, tetapi dia juga pasti ingin membunuh saudara. Supaya apa? Tidak ada saksi. Betul? Betul saudara? Jangan main-main loh. Dunia sekarang ini
Percuma saudara punya pasang CCTV 100 di rumah, percuma. Kalau kamu sudah mati bisa apa? Ya. Kalau anggota keluargamu sudah mati bisa apa? Orang itu dihukum, tetapi nyawa anggota keluargamu sudah habis. Betul, saudara? Sekarang dunia makin jahat. Nah, ini perhatikan, saudara. Kalau ada orang ingin mencabut nyawa saudara, lihat ya. Ayo kita baca bersama-sama. Maka 2 nyawaku, ya, tuanku itu nyawaku. 2, 3. Maka nyawaku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Dalam bahasa Inggrisnya, but the soul of my Lord L kecil karena itu Tuhan bukan Tuhan, shall be bound in the bundle of life with Jehovah your God. Kalau saya terjemahkan bebas, jiwa tuanku, jiwa saudara ini akan terbungkus dalam bungkusan kehidupan. Nah, ini yang beda. Kalau bahasa Indonesia mengatakan dalam bungkusan tempat orang-orang hidup. Tapi bahasa Inggris mengatakan jiwa saudara akan terbungkus dalam bungkusan kehidupan dengan Tuhan Allah saudara. Jadi artinya, kalau saudara benar anak Tuhan yang sungguh-sungguh terbungkus oleh Kristus, kalau sesuatu yang jahat menimpa saudara, seandainya nih ya, saya bukan mengharapkan, tetapi seandainya ada peristiwa di mana orang ingin mencabut nyawa saudara, saudara mesti ingat, pagi hari ini kita sudah membaca, jiwa saudara akan terbungkus selamat dalam Tuhan Yesus. Artinya apa? Tidak apa-apa. Misalnya, mau mencabut nyawa saudara bukan orang yang menusuk saudara atau membunuh saudara, kebakaran. Misalnya, saudara naik motor, pohon tumbang, banyak toh kita baca toh, orang naik motor pohon tumbang kok bisa kena, orangnya mati, kena mobilnya mati, duduk di pinggir warung, trik nyeruduk, tidak ada yang aman, jalan di sebelah trik, bannya pecah. Untung Pak Pohok sudah lewat, hanya karena mau lihat merek apa. Macam-macam bisa terjadi. Saudara jalan bisa ditabrak orang loh. Saya dulu pernah punya anggota, dia sangat setia. Gereja belum dibangun, pasti selalu duduk di sana karena nomor serinya F13. Kalau dulu kan nomor serinya kursi saudara ada ya. Kalau di situ terus sampai ke surga juga dibawa kursinya. Sampai pesan sama saya, Pak kalau saya meninggal kursinya ikut ya Pak ya. Selalu duduk di sana, setia orangnya. Kecelakaan tidak parah. Waktu saya tengok ke rumah sakit, dia cuma ada lubang kecil di atas telinganya sini. Ya, ada lubang kecil, mungkin terantuk batu. Ada yang patah Pak John? Tidak ada yang patah, tidak ada yang patah. Cuma ada lubang kecil saja. Tidak lama dia berangkat. Kita tidak tahu. Salah satu anggota kita tadi pagi mau ke gereja, kecelakaan di Jalan Hang Tuah. Oh jatuh sendiri. Tuh. Bisa jatuh sendiri. Mungkin pas naik motor dia nyoba jumping begini. Wah, jatuh. Tidak ada yang tahu. Kami ditelepon, saya ditelepon juga 2 kali miss call, tidak bisa. Yang lain ditelepon, hanya ada yang nyambung. Kami suruh 2 orang karena tergeletak di jalan. Untung anggota kita lewat dan melihat.
tergeletak nggak ada yang nolong. Untung nggak dilindas. Ya. Orang yang anggota yang tadi pagi jatuh itu, dia nyawanya masih terbungkus oleh tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau itu saudara, pastikan saudara selalu terbungkus dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Ini ayatnya jelaskan ya. Ya, jadi perhatikan saudara. Sekarang ini makin aneh. Yang ngetrend minggu ini adalah spirit doll. Apa tuh spirit doll? Apa saudara? Boneka yang bisa dimasuki roh. Ada yang mengirimi saya seorang desainer Indonesia yang terkenal, artis, pokoknya dia multi talent. Dia pelihara 2 spirit doll. Diibaratkan seperti anaknya. Doll ini boneka. Tapi saya percaya semua anggota saya tidak ada yang simpen spirit doll. Kenapa? Untuk hidup saja susah, apalagi melihara spirit doll. Untuk makan sendiri aja sudah susah Pak. Ini melihara, ini spirit doll. Boneka yang ada arwahnya. Nanti bonekanya bisa ngomong, bonekanya apa, aduh. Kalau dipikir ya, itu orangnya sudah tinggal selangkah lagi masuk RSJ saudara. Tapi waktu dibahas soal spirit doll, tiba-tiba saya teringat, loh jauh sebelum sekarang ngetren spirit doll, sekitar 4 tahun lalu, saya juga punya spirit doll. Nah, saudara kaget kan? Yang bahkan spirit doll itu saya taruh di gereja. Tolong Om Dile. Nih, tak tunjukin saudara kalau enggak percaya. Ini spirit doll saya saudara. Kalau yang duduk di depan tahu ini ada di kursi saya bertahun-tahun kan? Ini dollnya siapa ini? Pak John Yudiarta, di mana Pak John Yudiarta? Di atas ya. Nah, ini bonekanya Phoebe, Pak. Bonekanya Phoebe ketinggalan, lalu saya taruh di situ terus. Ini spirit doll saya, saudara. Setiap kali saya mau khotbah, saya ajak bicara. Ini supaya saudara tahu, ya. Silakan kalau saudara mau sebarkan di mana. Ini kan khotbah saya ini kan dilihat di televisi seluruh Indonesia, YouTube sampai luar negeri kan bisa. Setiap kali saya mau khotbah, saya selalu bicara dengan spirit doll saya. Saya lihat dia pandang saya dan saya berkata, nanti waktu saya khotbah kasih saya kekuatan. Terus ya gitu. Yang sini supaya kelihatan juga. Setiap kali saya mau khotbah saya selalu berdoa. Dan waktu berdoa saya juga lihat dia pandang, saya pandang dia juga pandang saya. Ya masa pandang saudara kan gitu. Saya lihat. Lalu saya berkata, nanti waktu saya khotbah curahkan hikmat-Mu ya. Ya. Hati-hati Pak San ketawa terlambat, nanti malam dia bisa ke rumahnya Pak San. Horor. Saya sudah punya ini supaya kelihatan semua. Saya sudah punya spirit doll. Tidak usah pakai gitu-gituan. Untuk apa saudara melihara setan di rumah saudara? Hah? Amin. Itu melihara setan di rumah saudara. Kalau saya daripada melihara setan dan melihara spirit doll, mending saya melihara anjing atau kucing atau tikus. Loh, kok ketawa? Kan banyak orang melihara tikus-tikus kecil itu yang putih, yang apa segala macam. Ada tikus warna pink, warna hijau. Saya enggak pernah lihat tikus warna pink, warna hijau, enggak pernah lihat. Itu tikus yang disemprot itu loh, saudara. Bukan hanya anak ayam yang disemprot, tikus enggak disemprot warna-warni. Mending melihara itu kan. Betul enggak? Mending seperti Pak Gede melihara ikan. Wah. Uangnya terus mengalir untuk ikannya.
bapaknya nggak diurus. Kenapa bapaknya nggak diurus? Ya bapak jadi ikan dulu, gitu jawabannya saudara. Coba bapak penatua selesaikan masalah itu. Subtema saya perdalam, terlindung api karena korban Yesus. Mari kita katakan bersama dengan suara yang keras, 2, 3. Terlindung api karena korban Yesus. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21, kita baca bersama ayat ini. Mari. Ya. 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Yesus itu enggak mengenal dosa, karena apa? Kan Dia Allah toh. Dia menjadi manusia, dibuatnya menjadi dosa karena kita. Upah dosa adalah maut. Yesus harus menanggung maut, di mana di kayu salib. Seperti yang tadi saya katakan, sebagai pengganti bagi kita. Kalau kita di dalam Kristus, kalau di dalam Kristus ini, Kristus yang menyalut kita, kita di dalamnya Kristus. Ya, kita dibenarkan oleh Bapa. Saudara yang berdosa dibenarkan oleh Bapa. Saya ambil contoh, ada kejadian waktu orang Israel ini bersungut-sungut dan menghina mana. Dari mana kata saya tulis menghina, nanti saudara bisa baca di rumah lengkapnya, tapi saya penggal dan saya tulis. Orang Israel itu bicara begini, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Seandainya, misalnya, mana ya, bicara soal mana itu bicara soal nasi kuning. Satu kali Yoel itu putra mahkota, laki satu-satunya, ngomong sama Boaz, ini nasi kuning hambar, aku sudah muak ngelihatnya. Kira-kira apa yang Boaz lakukan? Dia tidak bisa berkata-kata, saudara. Ini meskipun putra mahkota, dia sudah menyakiti my pride, kebanggaanku. Oh enggak, celurit saudara. Biasa begini. Apa? Kamu ngomong lagi sekali? Betul ya, Boaz? Pak San di belakangnya bawa palu. Loh, orang dia mau maku kok maksud saya. Itu menyakiti hati Tuhan loh. Mereka makan mana tidak usah susah-susah. Cuma tinggal ngumpulkan ngambil. Mana itu bisa diolah jadi apa saja. Dengan makan mana mereka tidak pernah sakit beri-beri. Tidak pernah sakit kulit karena panas di padang gurun. Tidak diteruskan orang Israel menggigil kedinginan. Itu loh. Ini makanan yang luar biasa. Tapi mereka bilang, kami muak. Waduh. Panjang sabar Allah itu juga ada batasnya, saudara. Jangan kita bilang, wah kasih Allah ini luar biasa. Kalau saudara menghinakan Tuhan, Dia juga punya perasaan. Kita diciptakan serupa dan segambar. Seperti saudara bisa merasakan sakit hati, Allah juga bisa merasakan sakit hati. Cuma Dia lebih panjang sabarnya dari kita. Jangan kita mengatakan panjang sabar Allah tidak terbatas. Loh ini loh. Ini contohnya. Begitu mereka bilang muak sama makan ini, Allah hukum mereka.
Dengan apa? Ular. Keluar ular. Yang ngomong-ngomong seperti itu dipakut sama ular. Dipakut sama ular. Tunggu, orang yang dipakut ular tidak lama pasti mati. Karena ini ular berbisa, bukan ular sawah. Yang gigit cuma sakit, ini ular berbisa, ular tedung dikatakan firman Tuhan. Tetapi Allah, nah di sini dia menunjukkan panjang sabarnya. Kalau mereka mengaku salah, Tuhan berkata kepada Musa dalam Bilangan 21 ayat 8, buatlah ular tedung itu dan taruhlah pada sebuah tiang. Setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Buatlah ular tedung, maksudnya ular tedung apa? Bukan ular tedung diambil satu, ditaruh di atasnya kayu. Ular tedung dari tembaga. Jadi, saudara lihat ya, tadi saya jelaskan kan, kenapa saya katakan tembaga itu lambang penghukuman. Yang pertama, Allah menginjak-injak musuhnya dalam Wahyu 1. Menginjak bukan untuk dipijat, tapi untuk menghancurkan, menghukum. Tembaga hukuman. Yang kedua, kalau melihat ular tembaga ini bentuk penghukuman terhadap orang-orang Israel yang ngomong ndak karuan, dibikinkan ular tembaga, ular tedung dari tembaga ditaruh di atasnya. Ini bukan ular hidup, bukan. Ular tedung dari tembaga. Orang yang melihat artinya dia ngaku salahnya, bukan hanya ngelihat toh. Meskipun tidak ditulis di Alkitab, tetapi pasti mereka harus ngomong, saya minta ampun Tuhan, minta ampun Allah, lalu lihat ular tedung itu, maka akan selamat, hidup, gak apa, gak mati, kan begitu. Apa sekarang penerapannya terhadap kita sekarang, dalam arti rohani? Yohanes 3, 14 dan 15, ada ditulis di firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Belum Pak Adi, masih lama khotbah saya, belum dipakai dulu sarung tangannya. Saya jadi gelisah saudara ya, kayak ini alarm begitu. Belum, saya lihat jamnya belum. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, firman Tuhan yang ngomong ya. Demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Siapa yang harus meninggikan? Siapa yang harus meninggikan? Coba jawab yang keras. Siapa yang harus meninggikan Anak Manusia? Saya. Jawab dulu supaya saya khotbahnya bisa pas. Pertanyaan pertama, Anak Manusia itu siapa? Siapa? Yesus. Siapa yang harus meninggikan Yesus? Jangan jawab Musa. Saudara harus meninggikan Yesus. Karena itu kalau di gereja, saya ajar saudara. Diajar ini supaya hari Senin sampai Sabtu saudara bisa praktekkan di rumah. Betul kan? Orang diajar setir mobil, dia belajar sama pelatihnya. Supaya dia sampai rumah, dia mempraktekkan. Saudara, anak saudara diajar oleh guru bermain piano. Supaya apa? Di rumah dia belajar mempraktekkan. Di gereja saya ajar saudara supaya apa? Senin sampai Sabtu saudara mempraktekkan di rumah. Haleluya. Haleluya. Apa yang saya ajar? Waktu saya ngomong. Mari kita mengucap syukur. Jangan saudara gini. Kok enggak mengucap syukur? Dalam hati Pak. Saya ini sudah mengucap syukur
sembah sama Tuhan dalam hati. Oke. Saya hargai pendapat saudara. Nanti saudara sampai Tiara, saudara beli barang, bayar di kasir, saudara lalu begini. Kasirnya begini. Saudara lalu begini lagi. Kasirnya begini. You have to speak up. Saudara mesti ngomong. Ngomong apa saudara? Berapa? Masa kasirnya enggak tahu? Saya sudah ngomong dalam hati. Berapa? Kamu jangan suka suruh orang asumsi sama pikiranmu. Saudara mesti ngomong. Cinta sama Tuhan itu bukan dalam hati, harus ngomong. Kalau Pak Robi cuma memendam cintanya terhadap Komang, gak bakalan dia dapat Komang, dia dapat koming. Betul Pak Robi? Keras, mantap dia. Kan dia pernah khotbah mengatakan, saya yang jelek ini bisa dapat Komang yang cantik. Waktu itu Komang saingannya banyak, Pak Robi ini saingannya banyak. Semua disisihkan. Pak Robi ini sebagai singa jantan yang luar biasa. Ngomong, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, saya minggu ini sakit, Tuhan tolong. Terima kasih saya sudah kena COVID. Tapi Tuhan tolong, bukan saya enggak kena COVID. Contoh, terima kasih Tuhan, saya minggu ini ada kesulitan keuangan, tapi Tuhan menolong saya. Terima kasih, saudara ucapkan syukur. Supaya Senin sampai Sabtu saudara praktek. Kemudian yang kedua saya katakan, tinggikan Tuhan dengan bahasa yang jelas. Bukan geremeng, bukan bahasa roh. Bahasa yang kamu kuasai, mau bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, silakan. Yang penting bahasa. Engkau Allah yang luar biasa. Itu kita meninggikan Tuhan. Lihat itu ayatnya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya dengan cara apa? Meninggikan Tuhan. Dia beroleh hidup yang kekal. Ayat ini ada komanya, bukan cuma koma titik. Kalau koma itu 14 dan 15 ini ada sambungannya. Bukan hanya percaya. Tetapi percaya diwujudkan dengan meninggikan Tuhan. Mengerti? Haleluya. Jadi kalau saudara saya suruh tinggikan Tuhan, silakan. Engkau Allah yang dahsyat, engkau Allah yang luar biasa, engkau gunung batu. Silakan, macam-macam, setiap orang punya persepsi yang berbeda tentang Allah. Engkau sinar dalam kegelapanku. Pokoknya tinggikan Tuhan. Nanti kalau sudah Senin sampai Sabtu di rumah, saudara berdoa, saudara mempraktekkan. Waktu saudara berdoa pagi, terima kasih Tuhan saya boleh bangun. Terima kasih saya lihat rumah saya masih lengkap. Terima kasih keluarga saya masih ada. Tidak ada napasnya, satu hilang kakinya. Sungguh engkau Allah penjaga kehidupanku, engkau Allah penjaga rumah tanggaku, engkau Allah pemberi hidupku, engkau Allah yang dahsyat. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Itu loh saudara. Kalau saya sudah khotbah keras, dengan suara yang keras seperti ini, tapi saudara tidak mempraktekkan, gampang jawabannya. Saudara orang yang mati secara rohani. Karena orang yang mati tidak dengar apa-apa, ya toh, dan tidak melakukan apa-apa. Tapi orang yang hidup dia mempraktekkan. Supaya apa? Ini tanda saudara percaya. Supaya apa? Supaya beroleh apa saudara? Hidup yang kekal. Kalau dulu ular tedung tembaga yang ditinggikan, sekarang Yesus yang disalib itu yang harus kita tinggal. Sama loh saudara. Sama.
Ini ditinggikan, ditaruh, digantung di sini. Ini juga. Ini sudah coret perjanjian lama. Ini. Hanya orang yang selalu suka meninggikan Tuhan, makin dia mendekatkan dirinya, beralih dari tubuh jasmani ke tubuh rohani. Jadi ini jawaban, salah satu jawaban. Jadi sudah jangan tanya, gimana Pak cara robah tubuh jasmani ke rohani? Mana bisa saya berubah? Saya kan bukan Superman. Aduh, kamu harus dengarkan khotbah saya dengan detail. Saudara belajar mengucap syukur, tiap hari tinggikan Tuhan. Ini saudara berubah. Dari tubuh jasmani berubah. Makin besar persentase tubuh rohaninya. Saudara bisa dengarkan lagi khotbah ini baik-baik. Harapan saya bukan kita menjadi pendengar yang baik, tapi kita juga melakukan setiap yang kita dengar. Barang siapa yang melakukan, Tuhan pasti memberkati kehidupan mereka. Haleluya, puji nama Tuhan. Atas semua kuasa dan semua raja, pujikan atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmah dan jalan manusia, atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada, Kau lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, telah mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, above all power, above all king, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, you're what you're crucified, crucified. Yang sudah dapat saya undang berdiri. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all disiksa. Katakan, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, betapa
betapa. Angkat kedua tangan saudara, angkat wajahmu. Katakan lagi, betapa, betapa Kau mengasihiku lebih dari segalanya. Yesus, di tanganmu engkau sedang memegang benda yang paling luar biasa, tubuh dan darah Tuhan. Angkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi daripada kepala. Ingat kasih Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup saudara. Bukankah roti yang kita angkat mintakan berkat adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan haleluya, dalam nama Tuhan Yesus makan dan jadi berkat. Angkat cawan besiangku dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Ambil setiap tetesan darah Tuhan. Engkau yang membutuhkan pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Tidak ada kuasa yang bisa menandingi darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Bukankah cawan besi yang kita angkat dan mintakan berkat adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minum dan jadilah berkat. Haleluya, puji syukur. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Begitu besar kasih setiamu atas kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan kalau kami masih boleh memandang kepadamu ya Bapa. Sungguh Tuhan, Engkaulah sumber kesembuhan, Engkaulah sumber pemulihan, Engkau adalah sumber kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kalau kami memiliki Engkau sebagai Allah kami, sungguh kami adalah orang-orang yang berbahagia. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pimpin hidup kami ke depan, pimpin kami agar hari makin hari kami boleh berubah karakter kami ya Bapa. Kami boleh semakin disempurnakan ya Bapa, dan kami boleh semakin mengenal Engkau dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, berkati untuk Bapak Gembala kami, Tuhan memberkati untuk
setiap pelayanannya, Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan menjaga mereka selalu. Terima kasih ya Allahku, hanya di dalam kuat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, karena percaya saat ini tingkap surga sedang terbuka, Engkau hendak mencurahkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati persembahan yang sudah diberikan, setiap pelayan Kemah Suci hari ini, kasih-Mu, anugerah-Mu ada dalam hidup mereka, setiap tangan memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya, janji Tuhan nyata dalam kehidupan-Mu. Engkau membuat perjanjian garam, maka Tuhan akan balik menyertai kehidupan-Mu. Dan janji Tuhan itu ya dan amin adanya. Kami berdoa untuk setiap yang datang membawa beban, pulang beban mereka dilepaskan oleh kuasa Tuhan. Yang dalam kesusahan Tuhan akan hiburkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada mara petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kristus Jawaban. Bagi Anda yang rindu memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat transfer ke rekening berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan perpuluhan, saudara dapat transfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas persembahan saudara, Tuhan Yesus memberkati.